berjumpa kembali dalam program Infokus Informasi Khusus bersama saya Febi Najwa. Hari ini pada Rabu 20 November 2024 akan dilaksanakan sosialisasi peran serta masyarakat dalam upaya pencegahan dan pemberantasan cukai ilegal di Kota Batu yang diadakan oleh Satpol PP Kota Batu. Pemirsa, bagaimana jalannya acara hari ini? Mari kita saksikan bersama. Pada Rabu 20 November 2024, Satuan Polisi Pamong Praja Satpol PP Kota Batu menggelar sosialisasi peran serta masyarakat dalam upaya pencegahan dan pemberantasan cukai ilegal yang berlokasi di salah satu hotel di Kota Batu, di mana acara ini dilaksanakan mulai dari tanggal 8 sampai 10 November 2024. Bukan hanya untuk mensosialisasikan cukai ilegal, namun juga salah satu upaya pemerintah untuk gempur rokok ilegal khususnya di Kota Batu. Pemirsa, sosialisasi diawali dan dibuka oleh Doni selaku Kepala Bidang Penegakan Hukum Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batu. Tujuan kami adalah bekerjasama dengan Bea Cukai agar memberikan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya pengetahuan tentang cukai ilegal, karena dengan adanya kita laksanakan pemberantasan cukai ilegal ini, yang mana anggaran tersebut akan sangat bermanfaat bagi masyarakat juga bagi bangsa kita, karena dengan adanya cukai ilegal ini akan sangat merugikan kita semua. Karena anggaran atau dana bagi hasil cukai dan tembakau ini yang berasal dari masyarakat, khususnya konsumen rokok, juga akan produsen rokok juga akan kembali ke masyarakat, baik itu untuk kesejahteraan masyarakat, juga untuk kesehatan masyarakat, juga dari sisi Satpol PP yang berwenang melaksanakan kegiatan untuk kegiatan di bidang hukum. Nanti secara detail akan disampaikan oleh para narasumber. Yang pertama nanti akan disampaikan oleh Ibu Rini dari Bea Cukai, kemudian nanti dari Polres, juga terakhir nanti insya Allah kalau berkenan hadir atau bisa hadir nanti dari Kejaksaan. Kami berharap nanti juga para peserta sosialisasi bisa mengikuti ke akhir, karena banyak hal yang nanti akan bisa kita dapatkan informasi-informasi atau pengetahuan tentang pemberantasan cukai ilegal. Sementara itu, Kepala Kesatuan Polisi Pamong Praja Kota Batu, Abdul Rais, dalam sambutannya mengatakan pentingnya pemaparan cukai ilegal untuk masyarakat. Oleh karena itu, Satpol PP Kota Batu bekerja sama dengan Bea Cukai Malang guna mengedukasi masyarakat sekitar, khususnya Kota Batu sendiri. Jadi merokok ini sudah menjadi kebiasaan masyarakat kita, tapi juga harus kita perhatikan dari sisi kesehatannya. Karena jangan sewa ya, kematian terbesar rupanya juga berasal dari efek merokok itu. Nah, oleh karena itu kebiasaan merokok itu tetap harus diantisipasi dengan penanggulangan kesehatannya, dan penanggulangan kesehatan itu berasal dari pajak rokok. Lah kalau rokoknya itu nggak ada, kan begitu kira ya, nggak ada pita cukainya, kan berarti udah Bapak Ibu jadi korban, pemerintah tidak mendapatkan anggaran untuk paling nggak untuk menanggulangi kesehatannya dan sebagainya. Nah, ini sangat berbahaya. Di samping juga dari sisi pajak pemerintah untuk pembangunan dan yang lainnya. Nah, oleh karena itu kita ingin berkolaborasi, ayo sama-sama kita menyadarkan, oke lah, silakan berjualan, tapi harus menggunakan yang rokok legal, kira-kira gitu ya, jangan yang ilegal. Memang harganya murah, tetapi efeknya akan sangat berbahaya ya, baik untuk kesehatan maupun juga dari sisi istilahnya Bapak dan Ibu ya, penanggulangan nikotinnya. Karena kalau yang legal itu pasti sudah melalui proses pemeriksaan, proses
semacam pengendalian dan sebagainya. Nah, kalau yang ilegal ini kan bahaya gitu. Gimana kalau misalnya pembuatannya mengandung merkurium atau apa namanya itu, yang bahan-bahan yang sangat berbahaya, itu lebih berbahaya lagi. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu sebagai tokoh masyarakat, ayo kita ingin nanti saling membantu untuk berikan penyadaran ini. Sebenarnya intinya itu yang kami ingin sampaikan, nanti berkolaborasi dengan beberapa pihak, nanti dari seperti tadi dari Cukai, dari Polres, dan juga dari Kejaksaan. Nanti lebih detailnya seperti apa itu secara khususnya tentu nanti akan disampaikan oleh beliau-beliau semua. Barangkali itu ya Bapak dan Ibu, sekali lagi terima kasih atas kehadirannya. Mudah-mudahan ini menambah wawasan, menambah perspektif kita semua terkait dengan masalah-masalah yang berhubungan dengan cukai. Sebagai akhir, saya tiba-tiba mikir nih, kayak ada pantun supaya semangat ya, sebelum saya buka secara resmi Bapak Ibu. Pantunnya begini, Tuan Putri mandi di telaga. Ayo kita sama-sama gempur rokok ilegal. Ya, kasih pantun. Satu lagi. Dari Sabang sampai Merauke. Peserta sosialisasi kita hari ini memang semuanya Terima kasih dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Acara sosialisasi penyadaran peran serta masyarakat dalam pencegahan penggunaan rokok ilegal, maksud saya cukai ilegal, saya nyatakan dibuka dan dimulai. Dalam wawancaranya, Doni selaku Kepala Bidang Penegakan Hukum Satuan Polisi Pamongpraja Kota Batu berharap dengan diadakannya sosialisasi ini menghimbau kepada masyarakat untuk dapat menekan penurunan angka penggunaan rokok ilegal dengan mengkonsumsi dan menjual rokok legal atau berpita cukai asli. Ya, kita memberikan pemahaman dan edukasi kepada masyarakat pada umumnya agar membantu kita, khususnya pemerintah dan pemerintah Kota Batu, untuk agar masyarakat paham arti penting dari pemberantasan cukai ilegal. Karena dengan adanya sosialisasi ini, harapan kami adalah masyarakat semakin paham, semakin mengerti, semakin cerdas apabila ditemukan atau menemui peredaran rokok tanpa cukai atau rokok ilegal, khususnya yang ada di wilayah Kota Batu. Ya, jadi untuk penjual kami berharap tidak ada lagi dijual belikan khususnya rokok tanpa cukai atau cukai ilegal, karena tadi disebutkan berbagai macam cukai ilegal, baik itu cukai bekas atau cukai palsu, kemudian rokok tanpa cukai. Untuk masyarakat, untuk konsumen, kami berharap sudah tidak lagi mengkonsumsi rokok-rokok ilegal yang tanpa cukai atau cukai palsu. Pemirsa, setelah pembukaan sekaligus sambutan oleh Kepala Satuan Polisi Pamongpraja dan Kepala Bidang Penegakan Hukum Polisi Pamongpraja, selanjutnya pemaparan materi pertama yang disampaikan oleh Rini, perwakilan dari Bea dan Cukai Malang, yang menjelaskan peran Bea Cukai dalam memberantas cukai ilegal dan menjelaskan jenis-jenis rokok ilegal. Cukai ini merupakan salah satu alat dari pemerintah untuk mengendalikan dan membatasi seperti itu. Kemudian juga dipungut cukainya berupa penerimaan cukai, pajak rokok, dan PPN. Lanjut. Kemudian kalau tugas cukai yang keempat ya, pertama melindungi masyarakat atau community protector, melindungi masyarakat ini dari masuknya barang-barang berbahaya ke wilayah Indonesia ya. Karena tugas Bea Cukai itu di semacam di pintu gerbang pintu masuk Indonesia ya, karena tugasnya di
bandara, pelabuhan internasional maupun di pelabuhan yang merupakan pintu masuk wilayah Indonesia. Ini barang-barang berbahaya termasuk narkoba, kemudian barang-barang B3, kemudian barang-barang larangan dan pembatasan yang nggak boleh masuk ke wilayah Indonesia. Nanti baik di bandara maupun di pelabuhan akan dilakukan pemeriksaan terkait pemenuhan peraturan dan ketentuan. Kemudian pendukung industri atau industrial assistant, mendukung industri dalam hal ini industri dalam negeri agar dapat ekspor, dapat industri dalam negeri dapat bersaing di pasar internasional ya, karena ini nanti dapat ekspor. Kemudian sebagai fasilitas perdagangan, memfasilitasi perdagangan, trade fasilitator. Ini trade fasilitator, fasilitas perdagangan kaitannya dengan ekspor impor. Kemudian pemungut penerimaan negara atau revenue collector. Nah, seperti kita ketahui kalau pemerintah itu kan ada APBN ya Bapak Ibu ya, anggaran penerimaan dan belanja negara. Nah, ini salah satu penerimaan negaranya dipungut oleh bea cukai, revenue collector, pemungut penerimaan negara ya. Lanjut. Kemudian ini kami dalamnya Kementerian Keuangan, terus di Malang itu ada kantor bea cukai Kanwil ya, ada dua sebenarnya kantornya, Kanwil Jawa Timur 2 dan bea cukai Malang. Lanjut ya. Nah kemudian ini kaitannya sama cukai. Kantor bea cukai Malang ini tipenya tipe cukai ya Bapak Ibu. Jadi ada tipe pabean dan ada tipe cukai. Nah tipe cukai di sini karena di Malang Raya ini memang banyak pabrik rokok yang kalau pabrik rokok itu dipungut cukainya. Jadi bea cukai Malang memungut penerimaan cukai dari pabrik-pabrik rokok tersebut. Nah, kemudian cukai itu sendiri seperti apa? Cukai ini merupakan pajak tidak langsung yang dipungut terhadap barang tertentu. Jadi tidak semua jenis barang dipungut cukainya ya. Kalau pajak mungkin kan semua jenis barang ya. Nah ini kalau cukai ini terhadap barang-barang tertentu yang pada intinya yang mempunyai efek negatif ya. Ini yang konsumsinya perlu dikendalikan. Kira-kira yang konsumsinya perlu dikendalikan apa Bapak Ibu? Ya. Kalau obat-obatan kan mungkin memang diperlukan mengobati gitu ya. Nah ini konsumsinya perlu dikendalikan, misalnya rokok. Ya ini yang rokok polos tanpa pita cukai. Biasanya pita cukainya kan di sini ya, ya pita cukai. Ini polos tanpa pita cukai. Kemudian ini yang ada pita cukainya. Ya. Ini yang ada pita cukainya. Nah ini yang pertama yang termasuk rokok ilegal adalah rokok polos tanpa pita cukai. Terus yang kedua adalah rokok dengan pita cukai palsu ya. Jadi pita cukai ini dicetak oleh peruri Pak, seperti uang kertas kita ya, itu yang mencetak peruri. Ini demikian juga pita cukai ya, yang dicetak oleh negara ya, dalam hal ini peruri. Nah, rokok dengan pita cukai palsu, ini pita cukainya mencetak sendiri, ngeprint sendiri Bapak Ibu, kemudian ditempel ya. Jadi untuk mengelabui jadi sepertinya ada pita cukainya, ternyata pita cukainya kok palsu ya, pita cukainya palsu. Kemudian yang ketiga yang termasuk rokok ilegal adalah rokok pita cukai, rokok dengan pita cukai bekas. Jadi pita cukainya sebenarnya asli Pak, tapi menggunakan pita cukai bekas. Kira-kira ada nggak ini Pak yang menggunakan misalnya pita cukai palsu atau pita cukai bekas ya? Jadi ternyata ada Pak, gitu ya, menggunakan pita cukai palsu, kemudian menggunakan pita cukai bekas.
Jadi rokok ini pita cukainya memang dilekatkan, sengaja dilekatkannya di sini Pak. Jadi kalau misalnya rokoknya dibuka mesti sobek ya, jadi sekali pakai. Tapi ada juga yang kreatif ini kita dikelupas dulu baru dibuka biar tidak rusak, terus ditempelkan lagi. Nah ini tidak boleh karena menggunakan pita cukai bekas ya. Kemudian yang keempat adalah pita cukai berbeda atau salah personalisasi atau salah peruntukan. Nah ini yang gampang contohnya pita cukai berbeda. Ini kalau digambarkan rokoknya itu SKM, sigaret kretek mesin, tapi pita cukainya adalah yang merah itu sigaret kretek tangan ya. Kenapa? Padahal pita cukainya sama-sama asli Pak. Ini kenapa tidak boleh nih? Jadi ya pitanya. Oh ya. Kalau SKT memang pitanya lebih panjang pelekatannya ini ya, melingkar gitu ya Pak ya kalau SKT. Nah ini kenapa termasuk ilegal? Jadi untuk tarif SKM sigaret kretek mesin itu tarifnya lebih mahal Pak, per batang. Tarif cukai itu per batang. Nanti bisa dilihat di rokok ya, rokok Bapak ya. Ini ada tarifnya ya. Kalau yang seperti ini sigaret kretek mesin ini tarifnya lebih mahal. Ada yang Rp700 per batang, ada yang Rp1.000 per batang. Per batang Pak. Jadi kalau ini 12 batang atau 20 batang sudah berapa Pak? 12.000 sendiri yang berbayar. Materi kedua disampaikan oleh Kevin Adi Kurniawan, perwakilan dari Kantor Bea dan Cukai Malang. Pada sesi ini, Kevin memaparkan kepada peserta sosialisasi bagaimana cara dan langkah-langkah untuk mengetahui rokok ilegal atau legal. Selain itu, peserta juga diberikan contoh jenis-jenis rokok ilegal. Peserta sosialisasi juga diajak untuk praktek mengidentifikasi pita cukai yang asli dan yang palsu, di mana pita cukai asli biasanya akan ditempelkan di bagian atas rokok. Pita cukai juga memiliki banyak warna, terdapat warna hijau, merah, coklat, biru, dan ungu, di mana masing-masing warna juga sudah ditentukan sesuai dari jenis dan seri rokoknya. Pita cukai berwarna hijau direkatkan untuk hasil tembakau produksi pabrik golongan 1, di mana hasil produksinya adalah SKM, SPM, SKT, dan SBT. Lalu pita berwarna merah untuk produksi golongan 2, warna coklat untuk produksi golongan 3, sementara pita cukai warna biru untuk produksi tanpa golongan. Produksinya SKTF, SPTN, tembakau iris, klobot, dan cerutu. Dan yang terakhir ada warna ungu untuk produksi tembakau impor yang berasal dari luar negeri. Selanjutnya dilakukan sesi tanya jawab oleh tim Bea Cukai, di mana peserta yang mengajukan pertanyaan akan diberi door prize sebagai apresiasi. Tadi kan di PowerPoint seperti paparkan data penindakan Bea Cukai Malang per sampai tanggal 30 September 2024. Itu menurut saya itu data dan jumlah yang sangat mencengangkan, apalagi potensi kerugian negara mencapai 13 miliar lebih. Nah, yang mau saya tanyakan di sini adalah apa tantangan utama yang dihadapi Bea Cukai dalam mengawasi peredaran rokok ilegal dan bagaimana solusi untuk mengatasinya. Nah, kalau agak susahnya ini yang memberantas rokok ilegal, karena harga rokok ilegal itu lebih murah dari rokok yang legal ya, karena tidak bayar cukai, pajak rokok, dan pajak lainnya. Jadi kecenderungannya mungkin dari masyarakat masih membeli rokok yang ilegal. Ini tantangannya itu ya, karena masyarakat mungkin masih memilih rokok yang ilegal yang lebih murah ya. Ini jadi dari kami itu agak susah juga ini. Nah, ini harapannya dari masyarakat ikut mendukung kami ya, dengan tidak membeli rokok yang ilegal. Tidak ada yang membeli kan lama-lama juga
nggak ada yang produksi juga ya di masyarakat. Jadi kami harapkan nanti untuk masyarakat, untuk kami ya mengkonsumsi rokok yang legal, membeli rokok yang legal, kemudian memproduksi yang legal. Nah, memang kalau rokok yang ilegal ya dibeli karena harganya murah, ini dari masyarakat banyak yang memilih rokok yang ilegal. Tapi harapannya ini setelah sosialisasi seperti ini, Bapak Ibu ya sebagai tokoh masyarakat, ini Mas Ali juga dari ini ya informasi masyarakat gitu ya, dapat menyampaikan ke masyarakat lain untuk mendukung kami dalam hal pemberantasan rokok ilegal. Tini, selaku perwakilan Bea dan Cukai Malang menyampaikan tentang bagaimana ketentuan sosialisasi oleh Cukai dan juga memberikan proses himbauan kepada masyarakat baik kepada penjual maupun konsumen rokok. Kami himbau kepada masyarakat ya sebagai penjual ini agar tidak menjual rokok ilegal ya. Jadi rokok itu dalam pemasarannya, dalam penjualannya itu sudah harus melunasi cukai atau sudah dilekatkan pita cukai di rokok yang dijual. Nah, ini dari penjual mungkin dapat memperhatikan rokok yang dijualnya itu sudah dilekati pita cukai atau belum. Jadi penjual harapannya menjual rokok yang legal. Kemudian dari konsumen ya, masyarakat sebagai konsumen ini untuk mengkonsumsi rokok yang legal ya, apabila konsumsi rokok ya ini yang legal. Nah, sebagai produsen apabila akan memperoleh izin berusaha atau NPPBKC nomor pokok pengusaha barang kena cukai, bisa menghubungi Bea Cukai Malang. Untuk mendapatkan NPPBKC ini prosesnya dan persyaratannya sangat mudah dan gratis, sehingga rokok yang diproduksinya legal. Materi terakhir sosialisasi ini yakni tentang pencegahan pemberantasan cukai ilegal yang disampaikan oleh Ibtu Muhammad Subhan selaku Kasikum Polres Batu. Makanya bagi orang-orang yang sekiranya al-hisab ini, saya hanya mengimbau, mengajak sampai semua untuk peduli terkait cukai ilegal, karena bicara tentang cukai itu pendapatan negara, pendapatan negara. Itu awal dari sharing kita hari ini. Kita kembali ke saya hanya istilahnya mengenai hukumnya saja. Dilanjut. Lanjut. Ini dasar saya dari kepolisian ini sudah jelas, Undang-Undang RI nomor 2 tahun 2022 dan 22 tentang kepolisian terkait hukumannya nanti tindak pidananya nomor 8 tentang acara hukum pidana, terus lanjut dengan perlindungan konsumen. Dengan pemakai konsumennya itu terlindungi, ada dasarnya. Untuk yang memproduksi itu ada nomor 20 tahun 2016 terkait merek. Nanti merek juga dijelaskan, juga perdagangannya. Lanjut. Ini hanya sekilas, karena biar tahu peran Polri terhadap peredaran cukai. Pak Kapolres Semarang sudah memberikan sosialisasi kepada masyarakat di desa maupun kelurahan. Lanjut. Terkait penegakan hukum,
kalau memang ditemui atau ada laporan dari masyarakat, nanti sanksinya bisa ditahan. Tapi dari kepolisian itu nggak serta-merta, kita terus dikit-dikit proses hukum, karena Bapak Kapolri sudah memberikan perpolnya nomor 08 tahun 2021 terkait restorasi justice. Jadi setiap pelanggaran yang sekiranya dua belah pihak bisa dimediasi, itu bisa secara langsung diselesaikan. Enggak terus ujuk proses hukum ditahan. Akhirnya kalau seperti itu banyak orang ditahan. Acara ditutup dengan foto bersama oleh seluruh peserta dan juga pemateri. Diharapkan dengan diadakannya sosialisasi ini, masyarakat jadi sadar akan bahayanya mengkonsumsi rokok ilegal bagi kesehatan jangka panjangnya, sehingga kedepannya dapat menekan angka penurunan konsumen rokok ilegal khususnya di Kota Batu. Demikian pemirsa, telah kita saksikan sosialisasi peran serta masyarakat upaya pencegahan dan pemberantasan cukai ilegal di Kota Batu. Semoga dengan adanya sosialisasi ini dapat menekan angka peredaran rokok ilegal di Kota Batu. Saya Febi Najwa dan kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa di Infopos selanjutnya.